Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi. Ngopi dulu teman semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di hari ini, di hari Kamis tanggal 21 November tahun 2024. Semoga teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Begitupun dengan saya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan teman-teman yang masih terbaring di hari ini disembuhkan dari penyakitnya, yang masih punya utang dilunaskan, yang masih dalam kesulitan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan kali ini saya akan baca tentang sholat surat awabin, yaitu keutamaan dari sholat surat awabin, yaitu waktunya dikerjakan setelah maghrib ya. Jadi waktu yang sedikit tuh, waktu dimana setelah sholat maghrib dan isya itu biasanya digunakan untuk makan atau istirahat, bercengkrama, karena waktu itu adalah waktu prime time, waktu dimana orang-orang benar-benar santai banget gitu ya, setelah pulang kerja, mandi, itu benar-benar nikmat banget tuh untuk makan, menikmati segala hidangan itu, karena eh sungguh enak untuk bersantai ria, rebahan sambil pegang HP. Tapi sebenarnya di waktu itu adalah waktu-waktu yang dilipat gandakan pahalanya antara maghrib dan isya. Maka untuk itu dipergunakanlah sebaik-baiknya. Karena mengingat setiap amal atau amal kita tuh kurang, maka dari itu kita ambil waktu-waktu yang dimana waktu itu banyak keutamaan. Di waktu itu dilipat gandakan ibadah setiap amalan kita. Di antaranya itu sholat sunat awabin, setelah kita mengerjakan sholat maghrib, setelah jikir, terus sholat ba'diyahnya, mungkin kemudian baru kita melaksanakan sholat sunat awabin. Jadi sholat sunat 2 rakaat ataupun 4 rakaat ataupun 6 rakaat. Jadi maksimalnya adalah bisa 20 rakaat bisa maksimalnya. Dan minimalnya 2 rakaat. Gitu teman semua. Jadi keutamaan di sholat sunat awabin itu diantaranya yaitu barang siapa yang sholat sunat 4 rakaat setelah sholat maghrib, maka dia akan mendapat pahala seperti haji mabrur. 4 rakaat teman semua. Dan jika ia melaksanakannya 6 rakaat, maka 50 tahun ia akan diampuni dosanya. Saat awabin ini juga bisa disebut sholat lalai ya, karena itu waktu-waktu yang paling enak untuk makan, rebahan, atau melakukan segala aktivitas yang enak gitu. Jadi sehingga orang itu di waktu itu banyak yang lalai. Kemudian ada lagi ini keutamaan barang siapa yang sholat 2 rakaat setelah sholat maghrib, itu sholat awabin, maka dia akan diberi 2 kitab pembebasan. 1 pembebasan dari api neraka, dan 2 kitab dari pembebasan
dari Nipak. Dari kitab Al-Musannaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat sesudah maghrib, itu sholat sunat awabin, tanpa ngobrol langsung mengerjakan sholat, maka sholat yang 2 rakaat itu dicatat di surga iliyin yang ngerjainnya. Yang ngerjainnya itu akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang mengerjakan sholat sunat awabin 4 rakaat pada maghrib, maka ia akan dicatat di itu ya udah ya, yang di iliyin, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala Lailatul Qadar. Kemudian siapa yang continue istiqomah melakukan sholat awabin, ganjarannya seperti orang yang perang sabil. Kemudian menurut Imam Al-Zawzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orang yang sholat awabin 4 rakaat, ganjarannya seperti pergi haji, udah disebutkan ya tadi ya. Kemudian Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Rasulullah, bagaimana orang yang mengerjakan sholat awabin 6 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, maka dosanya yang 50 tahun itu rontok diampuni. Gitu teman semua. Itu dosa-dosa kecilnya. Jadi sholat awabin 6 rakaat itu sama dengan 12 tahun ibadah. Jadi waktu-waktu antara maghrib dan isya ini adalah waktu prime time, sampai sebuah iklan pun itu dihargai mahal sekali, 15 detiknya itu bisa jutaan miliaran rupiah gitu. Sampai begitu mahalnya ini di waktu antara maghrib dan isya, karena dimanfaatkan oleh kita untuk lebih baik lagi, teman semua. Dan menurut Siti Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat awabin 20 rakaat, maka Allah akan bangunkan istana yang megah nanti di surga. Selain sholat awabin antara maghrib dan isya itu, lebih baiknya itu selain membaca Al-Quran, ibadah-ibadah yang lain, dan lebih lagi hadir di majelis ta'lim, karena ganjarannya gede teman semua, ganjaran yang gak ada lawan pokoknya dah menurut Kiai Haji Fahrudin. Terus di waktu ini, di antara maghrib dan isya ini dikatakan sholat lalai, karena di waktu ini selain mikirin makan, selain macet-macetan, yang enak juga nonton bola atau selonjoran main HP. Kemudian adapun sholat niatnya usolli sunatan awabin hibzil iman rokata ini lillahi ta'ala. Itu menurut Kiai Fahrudin. Suratnya yang dibaca kulhu al-falak an-nas di rakaat pertama, kemudian di rakaat keduanya kulhu al-falak dan an-nas. Kemudian sudah salam nanti dibaca doanya, Allahumma inni astadiuka imani fil hayati wa inda mamati wa ba'da wafati faqfadu abiya innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, ya Allah, sungguh aku titipkan imanku saat hidup saya, ketika kematian saya, dan sesudah kematian saya di alam kubur. Tolong jaga iman itu jangan sampai lepas, karena Engkaulah yang Maha Kuasa. Itulah doanya yang disampaikan oleh Kiai Fahrudin.
Kemudian di rakaat yang jika mengerjakan 4 rakaat nih, di rakaat ketiga dan keempatnya bisa membaca ayat kursi, kemudian di ayat keempatnya Al-Qadar. Kemudian kalau 6 rakaat bisa membaca di rakaat pertamanya Al-Falaq kemudian dan An-Nas. Kalau kita mengerjakan 6 rakaat di rakaat pertama dan keduanya bisa membaca kulhu dan seterusnya. Gitu teman semua, keutamaan dari surat Awabin yang telah disampaikan oleh Kiai Fahrudin. Semoga ada manfaatnya teman semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.